Tuan Muda Cimi, pasukan kita sudah dinilai buruk. 4 dewa perang Kuo-Kuo bertahan mati-matian. Sudah seperti busur yang nyaris putus. Sekarang siapa yang menemani mereka bermain? Bintang Jenderal Song Hongyan. Kabarnya dia anak muda yang sombong. Ayo. Cek dulu. Pantasan anak nakal dari pengamat. Berani bertarung dengan 4 dewa perang kita sampai sekarang. Toh dia wanita. Tenaganya mulai habis. Ya, kita berempat serang dan tangkap hidup-hidup. Nikmati dulu hasil kerja kotor ini. Membuang lembah sembunyi-sembunyi. Mencemari sumber air negara kita. Kami pastikan kepala kalian akan kami ambil. Lapor kepada Tuan Muda. Sepertinya Song Hongyan bakatnya biasa saja. Ya. Adik kecil. Selamat, Tuan Muda. Kemampuan sudah mencapai tingkat pengintai dewa. Selamat, pemimpin. Tingkat pengintai dewa itu apa sih? Aku mau latihan metode tertinggi ini. Benar-benar mencapai puncak tertinggi. Katanya latihan metode tertinggi akan membuat ingatan tersegel selama 3 tahun. Dengan kalian berdua sebagai pelindungku. Aku masih takut apa? Tukang buat mengantar Hongyan datang. Lapor Tuan Muda. 4 anjing negara Jepang sudah aku bunuh. Aku mohon bertemu Tuan Muda sebentar. Bintang Jenderal sekelasmu tak pantas bertemu Tuan Muda. Silakan kembali, Nuo. Hongyan pasti sudah banyak mencetak prestasi militer. Semoga suatu hari bisa bertemu Tuan Muda. Sayang, kamu bawa aku ke pesta ini? Itu artinya kamu masih punya aku di hati. Kan? Aku bawa kamu kemari untuk memberitahu. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Aku serangkan kamu yang bermimpi sia-sia. Wan King, sudah lama tidak bertemu. Ini siapa? Tamu kami di sini. Semua dari kalangan atas. Berpendidikan tinggi. Aku tidak ingat. Aku pernah mengundang seorang pengemis bau seperti itu? Jia suamiku. Apa? Wan Qiang, selera kamu terlalu aneh ya? Chen Xiao, aku datang hari ini minta tolong. Sebelumnya, Cui Xiao datang memesan mobil di toko grup kita. Aku dan perusahaan kalian mengenal dia. Aku sudah menyinggung perasaannya duluan. Bisa tolong bicara baik-baik? Cui Wei dari keluarga Cui. Wan King, kamu berani menyinggung Cui Xiao? Kok bisa sih? Cui itu orang besar banget. Kampungan ya tetap kampungan. Keluarga Cui adalah keluarga terkaya di Jiangzhou. Menguasai kekayaan triliunan di Jiangzhou. Katanya punya hubungan erat dengan kuil suci. Bahkan ibu kota bawah tanah Jiangzhou pun harus memberi dia hormat 3 langkah. Tuan Cui di Jiangzhou memang pangeran mahkota yang tak terbantahkan. Siapa yang menyinggung dia, pasti celaka. Wan King, kamu benar-benar menyinggung dia. Keluarga sia kalian. Betul. Betul. Keluarga Cui memang sangat kuat. Tapi urusan ini saya yang tanggung jawab. Wan King, kamu tenang saja. Saya dan Tuan Cui punya ikatan hidup mati. Kesalahpahaman kecil kamu ini, cukup saya bilang sekali selesai. Benarkah? Tentu saja. Persahabatan kita, buat apa ngomongin soal uang? Nanti, setelah beberapa waktu, kamu ikut aku ke Maladewa. Kita liburan bareng gimana? Tuan Chen, saya sudah menikah. Tolong jaga sikap Anda. Kamu maksud tukang pengemis bau ini? Benarkah begitu? Nanti kita bawa dia juga. Biar dia jadi sopir kita, jadi pelayan kita. Kamu pasti Sia Wan King ya? Aslinya lebih cantik daripada di foto. Dengar-dengar kamu cari aku. Mending keskiwi ke rumahku ngobrol. Kolam renang di rumahku besar banget. Pak Kepala, kejadian minggu lalu itu salah kami. Saya mau minta maaf. Anda lihat saja. Aduh, nggak asyik nih. Nggak asyik. Bilang yang jelas aja. Tuan Kui. Tuan Shui, saya Tian Hao. Tuan Sia itu teman saya. Tolong lihat dari muka saya ya. Urusan ini lupakan saja. Lupakan. Siapa kamu? Sampah mana datang? Kamu siapa? Saya kenal kamu. Tuan Kui. Tuan Cui,
Anda lupa ya? Saya si Chen kecil. Si Chen kecil, ya? Beberapa hari lalu kita masih karaoke, minum, dan ngedate bareng. Hahaha, si Chen kecil. Masih mau jaga muka ya? Aku temani kamu. Tuan Xia, permintaan maaf ini. Harus ada sedikit kesungguhan juga. Dokter, saya alergi alkohol. Itu tidak berlebihan. Nggak ada wanita yang berani nolak aku genggam tangan. Suite presiden di lantai atas sedang kosong. Kalau kamu mabuk. Aku antar kamu ke atas buat berhubungan. Kepala desa, bisakah kita ganti cara? Misalnya dengan Xia Wanqin. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Juma 1000 apa? Aduh, Aduh. dari baunya ini minuman enak nih. Minuman ini mahal ya? Hahaha, kepala desa, kalau begitu aku nggak sungkan lagi. Dari mana? Minuman ini. Apa cocok diminum orang pengemis kayak kamu? Aku suaminya. Aku minum atas namanya. Kenapa? Hahaha, kamu bilang kamu suaminya. Hahaha. Aku, Cui Xiao yang gagah, malah pergi sama gelandangan. Jangan. Senior, aku minum. Jangan pukul. Kenapa? Kamu mau selamatkan dia? Aku kasih kamu. Meranca sambil berlutut ke sana. Bagaimana bisa oke? Bajingan. Wang Hao, kamu. Aku. Seganas itu ya? Bunuh Jiang Tuku. Jangan. Aku siapa? Aku sebenarnya siapa? Semua yang ada di bawah kuil Fenwell. Dengarkan perintahku. Siapa yang memegang pedang ini? Harus dibunuh tanpa ampun. Patuhi ajaran pemimpin. Menembus sungai 3000 li. Menancapkan pedang sebagai tanda batas. Ingat sekarang. Itu adalah Ratu Wang. Aku. YA. Putra mahkota kuil. Tidak kusangka setelah bertahun-tahun amnesia, aku malah jadi sampah selama bertahun-tahun. Tidak mungkin. Kamu sebenarnya siapa? Jangan mendekat. Baru tadi kamu bilang aku gelandangan. Kamu tahu bagaimana? Kamu tidak tahu siapa ayahku. Aku sudah bunuh satu orang. Hahaha. Kudengar kamu suka bikin orang berlutut. Kebetulan aku juga percaya. Aku ini ayah binatang desa.
Aku akan bunuh kamu. Hei wah. Hewa, ea, ea, Iya, iya. ahal, Iya, ai, ea, ai, ai, Bagaimana keadaan anakku? Kalian ini ngapain sih? Tuan, bangsawan muda, tidak kena bagian vital. Untuk sementara belum ada masalah besar. Anak siapa kalian? Dia itu bangsawan palsu. Dia cuma anak tumpuan keluarga Sia yang gak berguna. Menantu masuk rumah, malah jadi satpam bau amis. Tuan Tiga, mau saya habisin bocah itu enggak? Bawa dia ke dapur. Suruh dia hormatin yang di dapur. Siap. Kamu ini bawa masalah terus. Wan King bawa kamu lihat dunia. Kamu berani-beraninya pukul orang. Kamu tahu nggak pukulanmu itu bisa bikin keluarga Sia kita masuk neraka? Kok kamu bisa bertindak seenaknya gitu? Keluarga Asia sudah memperlakukan kamu gimana? Coba kamu tanya hati kamu sendiri. Jujur sama diri sendiri dong. Jadi maksud kalian, biar aku cuma diam aja liatin putri kesayangan kalian dihinain tanpa ada yang peduli ya? Dasar bajingan. Beraninya kamu jili sinaknya. Keluar dari keluarga Sia sekarang juga. Buruan. Kamu keluar dulu. Tenangin diri. Ok. Hormat kami, Tuan Muda. Selama Tuan Muda sudah ingat kembali memori. Penguasa dunia. Tuan Muda kalian sudah diusir keluar. Penguasa apa sih? Keluarga Zumeng berani hina Tuan Muda. Kalian ikut aku, kita musnahkan keluarga Sia. Ayo. Hei semua, pada balik dulu ngapain sih? Itu istri saya. Jangan tiap hari ngomongin musnahin ini itu terus. Enggak ada preman-preman gitu. Simpan semua barangnya. Ok. Teman lama ketemu lagi. Paman Hao. Ingatanmu baru pulih. Kekuatan belum full. Ingat jangan keluarkan seluruh kekuatan. Kalau tidak ingatanmu bisa hilang lagi. Oke, aku paham. Kalian mundur dulu ya. Ayo. Kamu tersesat ya? Wang Giao. Berani banget kamu ngikutin aku. Apa aku ngomong belum jelas? Kita nggak mungkin ada apa-apa kalau kamu ngikutin aku lagi. Jangan salahin aku kalau gak sopan. Siapa yang ngikutin kamu? Rumahku dekat sini kok. Kamu bilang nggak ngikutin aku? Aduh kamu nih, cewek kecil. Biasanya juga pede gitu ya. Song Hongyan, 3 bulan lalu kamu bunuh Jenderal Perang Negara Serigala aku. Hari ini adalah hari kematianmu. Balik. Nezha melanggar larangan kuil masuk secara diam-diam ke negara naga. Bukankah kamu takut dihukum kuil? Setelah putra mahkota kuil menghilang 3 tahun lalu, kuil itu menyatakan akan tutup sementara. Mana sempat urus hal kecil seperti ini. Song Hongyan hari ini akan membuatmu membayar lunas darahmu. Song Hongyan, pergilah dan mati saja. Sekarang belum, aku yang akan menyelamatkanmu. Kekuatanmu belum cukup kuat. Ingat, jangan gunakan tenaga penuh. Kalau tidak, percuma kalian percaya. Ya. Apakah dia Jian Sheng dari Pedang Dewa? Apakah dia Jian Sheng dari Pedang Dewa? Sungguh payah, malah pingsan.
Kalau aku terus berurusan denganmu, bukankah itu mencemarkan tubuhku? Selamat untuk jenderal yang membunuh raksasa. Sekali lagi menciptakan prestasi. Bukan aku yang membunuhnya. Aku hanya mengambil keuntungan saja. Tapi tadi kalau mobil itu benar-benar menabrakku, aku pasti mati tanpa ragu. Bisa membelah mobil itu dengan pisau. Artinya kekuatannya jauh di atas dewa perang Zhengguo. Segera beri hadiah 10.000, cari di seluruh kota. Aku harus menemukan pemilik tas ini. Dan juga, siapa yang memanggil ambulans? Kenapa aku bisa ada di sini? Memori putra mahkota kembali tersegel. Tidak apa-apa. Paling lama sebulan lagi, segel putra mahkota akan terbuka. Baik, aku sudah mengumpulkan jutaan toko di seluruh dunia. Sebelum lagi akan mengadakan pertemuan untuk putra mahkota ini. Saat itu, putra mahkota akan kembali sebagai raja. Kita cari kembali kuil itu. Apakah aku sudah boleh keluar rumah sakit? Dari hasil pemeriksaan, sepertinya tidak ada masalah lagi. Tuan Ho, Tuan Ho, Tuan Ho, Tuan Ho, Tuan Ho, Tuan Ho. Dokter Yo, Dokter Yo. Dokter. Cepat, Profesor, akhirnya kamu datang. Tolong selamatkan Ouyuye. Tenang, Pak Fu pasti akan melakukan yang terbaik. Aduh, kalau kamu jahit begitu, gak bakal sembuh. Bro, kamu ada kata? Aku tahu. Nah, kamu suruh dia minum ini sekali. Ergotu, bisa menyembuhkan? Omong kosong, benar-benar nggak masuk akal. Hei pemuda, kamu ngerti kedokteran? Lawang, bukan kamu gak ngerti seni. Kenapa kamu bongkar-bongkar senaknya? Cepat pergi sana. Tunggu dulu. Maaf ikut campur. Assistant son, bagaimana kondisi Tuan Ho? Siwan. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aduh. Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun kekuatan bawah tanah Jiangzhou, bagaimana mungkin tiba-tiba hilang begitu saja? Kamu cari cara saja. Tuan Zhang, kamu benar-benar percaya itu? Pemuda itu omong kosong. Tuan Ho, Tuan Ho. Kakak saudara. Tuan Ho, Anda tidak bisa pergi. Cendekiawan, terima bela sungkawa. Jangan lagi buat Tuan Ho marah. Tuan Ho. Dasar kamu tak tahu malu. Tuan Ho. Siapa yang ngomel-ngomel kayak orang gila ke saya? Benar-benar ngomel-ngomel kayak orang gila. Tuan Ho, orang muda ini yang menyelamatkanmu. Kalian adalah Ant-Man, Ho Jingyi. Terima kasih, Pak, atas pertolongannya. Hahaha, ini cuma urusan kecil. Saya cuma asal ngomong saja. Yang penting Anda baik-baik saja. Hei Wang Hao. Kamu ini perusak. Keluarga Cui baru saja mengancam. Mereka mau menghapus keluarga kita dari Jiangzhou. Kalau kamu masih punya hati nurani, segera pergi ke depan rumah keluarga Cui, berlutut dan minta maaf. Ibu, tidak apa-apa. Aku yang akan menyelesaikannya. Kamu cuma omong kosong. Song Hongyan masih berhutang budi padaku. Sepertinya dia harus turun tangan. Kamu ada masalah dengan keluarga Cui. Apa keluarga Cui pernah menyakiti kamu? Mungkin lebih tepatnya aku yang menyakiti mereka. Kemarin aku sudah melumpuhkan Cui Wei itu. Oh, begitu ya? Tuan, urusan keluarga Cui tidak perlu kamu yang urus. Aku ada sedikit hubungan dengan Lao Cui. Urusan keluarga Cui biar aku yang urus saja. Baik hati sekali. Coba kamu telepon lagi Chen Xiao. Minta tolong ayahnya. Baik, aku akan telepon lagi dan minta tolong. Kalau bukan karena si tua itu, Wan Qing menikah dengan Wang Hao, aku pasti mengusir perusak itu dari sini. Mana mungkin menyalahkan kakak ipar. Kalau bukan karena kakak ipar, aku belum tentu bisa kembali.
Ibu, bagaimana? Ayah Chen Xiao bilang tidak mau membantu. Ini sudah selesai. Ya, aduh, astaga. Tuan Yu, itu Anda. Maaf, tolong dengarkan penjelasanku. Tolong dengar penjelasanku. Beruntunglah keluarga Xia kalian. Seorang teman lamaku sudah memohon untuk kalian. Masalah ini selesai sampai di sini. Jangan sampai terulang lagi. Wah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Ayah. Teman Cui Sanye pasti ayahnya Chen Xiao. Pasti Chen Xiao yang minta ayahnya membantu. Haha. Qin Tianhao kan sudah menolak. Mana mungkin dia? Kamu anak gadis kecil. Kamu tahu apa coba? Tentu saja. Ini pasti Chen Xiao yang mau kasih. Que rumah kita, Van King, sebuah kejutan. Aku paham pikiran pemuda ini. Chen Xiao pasti memang menyukai Wan King dari keluarga kita. Pak, urusan ini sudah selesai saja. Cukup. Aku sudah bilang, masalah ini sampai di sini saja. Jangan cari masalah lagi dengan keluarga Xia. Dengar tidak? Kamu mengaku kalah. Kalau begitu, urusan ini aku yang selesaikan sendiri. Kamu. Tuan Kuisan, karena kamu meninggalkan pos tanpa izin, hingga pos itu jatuh ke tangan musuh. Rekanmu tewas mengenaskan. Sekarang aku putuskan satu jarimu. Diusir dari kuil suci. Ada kabar? Terima kasih, Tuan Xie, atas kemurahan hatimu tidak membunuhku. Kalau aku masih anggota kuil suci, aku tak peduli siapapun itu. Ishi. Jun Zhao kali ini. Terima kasih atas bantuanmu. Kalau cedak. Keluarga Xia kami sudah sangat celaka karena menantu bodoh itu. Tante, Anda terlalu memuji. Belum tentu dia seperti itu. Kamu ini sampah. Masih punya muka datang kembali. Cepat keluar dari rumah ini. Tolong bicara sedikit. Aku datang hanya untuk bilang, masalah keluarga Cui sudah selesai. Kalau kamu sudah tahu, cepat ucapkan terima kasih pada Chen Xiao. Terima kasih apa aku sama dia? Ratu, kamu memang harus berterima kasih pada Chen Xiao. Kalau bukan karena Chen Xiao mengancam nyawa di depan ayahnya tak akan mau membantu kita. Cepat ucapkan terima kasih dengan baik. Keluarga Cui tidak mau menuntut. Itu juga karena aku punya hubungan dengan Hou Zengyi. Dia yang menengahi dan berdamai dengan keluarga Cui. Kakak ipar, jadi memang kamu yang selesaikan masalah ini. Haha, aku sudah lihat banyak orang tanpa malu, tapi belum pernah lihat yang semalu kamu. Pangeran bawah tanah Jiangzhou. Itu juga yang bisa kamu raih. Chen Tianhao bilang sendiri. Keluarga Cui sebenarnya karena hormat pada siapa. Baru mau berhenti dan berdamai. Wang Hao, kamu sungguh buat aku kecewa. Cuma karena beberapa gelas mabuk kamu sudah lupa segalanya. Sekarang bahkan pada penyelamatmu kamu juga tidak kenal lagi? Sudahlah. Wan Xing, aku melakukan semua ini demi dia. Orang mau bilang apa saja, aku tidak peduli. Chen Tianhao, kamu memang tak tahu malu. Kamu. Cukup, Wang Hao. Kamu keluar dari sini sekarang juga. Baiklah, kalau kalian semua tidak percaya. Ya sudah, aku pergi saja. Hah? Dasar pecundang itu benar-benar menganggap dirinya hebat. Apa yang dia katakan semuanya bohong. Lucu sekali. Kalau dia benar-benar berbakat, apa mungkin dia bisa jadi menantu di keluarga Xia kami? Shushu, kamu masih muda. Jangan sampai tertipu oleh kata-katanya yang beberapa itu. Wan Xing, malam ini aku traktir kamu makan. Chen Xiao, kali ini kamu sudah sangat membantu aku. Seharusnya aku yang traktir kamu makan hari ini. Kalian semua. Cui Xiao, kenapa Anda ada di sini? Bukankah ayah Cui Xiao bilang masalahnya sudah selesai? Tidak. Itu sudah lewat. Aku yang bava pergi secara. Hei. Kui Xiao. Kui Xiao apa? Kui Xiao tolong aku. Cui Xiao. Ayahku sudah bicara dengan ayahmu tentang masalah ini tadi malam. Tolong lihatlah karena aku. Ayahmu saja tidak berani bicara padaku seperti itu. Kamu masih berani minta muka padaku? Kalau kamu berani ngomong satu kata lagi, percaya atau tidak aku akan telepon Wang Hao. Si Banji itu. Katakan kamu sedang bersama dia di klub Longyan. Tunggu sebentar, aku pergi dulu. Li Tiano, bukankah kamu tadi telepon bilang malam ini mabuk? Dia ada di sini di dalam. Jin Hao. Wang Hao.
Hari ini akhirnya kamu mati di tanganku. Apa aku peduli? Masih sibuk mikirin pelacur kecil itu. Kamu berlutut dan sujud 10 kali. Aku baru mau ajak kamu pergi. Mungkin nanti setelah teman-teman puas main. Kamu masih bisa ikut. Jangan mimpi terlalu tinggi. Mulutmu juga gak kalah keras. Serang aku. Kamu. Apa kamu bilang? Aku ini orang terhormat. Apa maksudnya aku? Ayahku adalah orang terhormat. Aku tanya sekali lagi. Wan Qing di mana? Wang Hao. Wan Qing ada di sebelah. Oh. Apa? Tuan muda, dia dipukuli lagi sama Wang Hao itu. Kali ini lukanya lebih parah dari sebelumnya. Kelewatan sekali. Hou Jingyi memang Raja Bawah Tanah, Jiangzhou Terrace. Kali ini meski Raja Langit turun, juga tidak berguna. Suruh Dalong dan yang lain kembali, lindungi aku. Malam ini aku harus bertahan sampai akhir. Tak tersisa sedikit pun. Aduh, parah nih. Mereka benar-benar mengirim orang. Wan Qing. Cepat beritahu. Telepon ke Chen Shao. Tolong, demi ibunya. Aku baru bangun. Terus-terusan aku telepon dia. Terus ditelepon. Aduh, ini dosa besar. Ini dosa banget, cukuplah. Kamu jangan khawatir. Aku ada sedikit hubungan dengan Song Hongyan. Aku telepon dia supaya dia urus masalah ini. Guru, yang Anda maksud itu Jenderal Siwei kan? Song Hongyan adalah jenderal terkenal itu. Jenderal Song itu siapa sih sebenarnya? Dia jenderal besar yang langsung diangkat oleh Raja Negara. Orang penting banget. Masa dia sampai harus berhutang budi sama orang sepertimu? Kamu jangan marah terus dong. Ini sudah waktunya apa sih? Aku telepon dan suruh dia datang. Enggak percaya ya? Seralah. Cepat kerjakan. Jia. Mungkin dia enggak dengar. Aku telepon lagi satu kali. Ini sudah waktunya apa sih? Kamu masih mau ribut di sini? Ya sudahlah. Sekarang Song Hong juga nggak bisa diandalkan. Aku pergi cari Hou Zhengi saja. Pasti bisalah. Hou Zhengi, Hou Ye, itu siapa sih sebenarnya? Kamu kira kamu bisa genggam dia? Aku lihat kamu cuma monyet gila aja. Satu benteng langit angga. Seorang wanita cantik. Monyet. Tuan San, si Kai Shao itu jepuku Wali Wengyao. Hutang ini ada yang tanggung jawabnya. Sama sekali nggak ada hubungan dengan keluarga Sia kita. Aku suruh kamu bicara nggak? Siapa anak muda Wang Hao itu? Keluar sini sekarang juga. Ayah. Ya, anak muda ini. Tuan Heisan, kamu karena meninggalkan tugas tanpa izin. Menyebabkan POS pertahanan jatuh. Rekan kerja tewas mengenaskan. Sekarang Hou Zhengi mengusirmu dari kuil. Ada keberatan? Terima kasih Tuan Shao atas kebaikanmu tidak membunuhku. Aku bilang, ayah. Kamu masih bengong apa? Cepat pukul dan bunuh anak itu. Aku duluan yang pukul kamu. Sialan, tahu-tahu kamu sudah bikin dia marah. Cui Lausan, kalau kamu berani bongkar identitas Tuan Shao, merusak latihannya. Keluarga Cui kalian mati 10.000 kali pun. Tuan San itu. Kenapa kamu malah berlutut? Bukannya Tuan San datang buat balas dendam? Kenapa kamu malah yang berlutut duluan? Apa mungkin Ratu Wong itu benar-benar orang penting? Orang penting. Kayaknya salah paham deh. Oh ayah, kamu sebelumnya kenal aku, kan? Tidak. Aku nggak kenal kamu. Kalau begitu, kamu ini ngapain? Aku kesemutan di kaki. Pinjam aku 100.000 tal dulu. Cui Lausan, aku masih mikir gimana cara menghukum kamu. Nggak nyangka kamu malah cukup cerdik. Kamu nggak lagi mimpi, kan? Dia benar-benar Song Hongyan. Nggak nyangka urusan keluarga Xia sampai bikin orang ini heboh. Ternyata benar-benar kenal Jenderal Xie Wen. Ini apaan sih? Ngomongin kamu kasih aku nomor kosong. Terus sekarang kamu datang buat apa? Itu bukan nomor kosong. Itu nomor khusus markas. Kamu tinggal telepon nomor ini. Aku bisa langsung melacak kamu. Lagi pula kalau aku hari ini nggak datang. Apa Cui Lausan bakal gampang-gampang ngelupain kamu? Ya nggak. Kok aku malah ngerasa Cui Sanye yang ketakutan dan balik lagi ya?
Kamu kino aku sebelum aku lupa ingatan kan? Kamu benar-benar fokus cuma buat buka topik ini ya? Cui Lausan jelas tahu. Kamu itu tunangan lamaku. Dia takut aku bakal balas dendam setelah musim gugur. Kalau enggak, dia enggak bakal sujud sama kamu seperti itu. Iya, seperti yang dikatakan General Song. Kalau begitu aku harusnya berterima kasih sama kamu, ya? Enggak usah, itu memang sudah hutang budi aku sama kamu. Kui Lausan, kalau kamu berani Suzakan keluarga Shialaji. Keluarga Cui juga enggak perlu ada lagi. Cepat bawa orang-orangmu pergi. Iya, terima kasih General Song. Terima kasih General Song. Tunggu dulu, Xiao. Wang Xiao, masih ada urusan apa? Jari putus kamu ini. Kenapa aku lihat kayak familiar banget? Astaga, Xiao, jangan-jangan kamu ingat sesuatu? Ya, nggak bisa. Aku tahu maksud General Wang. Wang Xiong, sekarang puas, kan? Kamu ngapain sih? Aku juga nggak suruh kamu melukai diri sendiri, loh. Aduh, sudah. Cepat. Gak heran jenderal yang diangkat langsung oleh raja ini hebat banget. Cui Sanye sampai takut sampai putus tangan sendiri. Hahaha. Jenderal Song tadi benar-benar terima kasih banget sama kamu. Ayo, cepat duduk. Menantu yang baik. Kamu masih berdiri ngapain? Kamu juga cepat pergi saja. Cepat pergi, nggak usah merepotkan lagi. Wang Hao, hutang budi aku sama kamu sudah Lunas. Kita nggak ada hubungan lagi. Kalau kamu berani ganggu orang yang nggak boleh diganggu, ya siap-siap aja nasib kamu. Barusan Jenderal Song ngomong apa? Dia bilang nanti bakal putus hubungan sama aku. Terus kamu masih ngapain diam saja? Cepat pergi sana. Aduh. Bu, jangan bicara lagi. Kalau bukan karena Wang Hao hari ini, masalah ini belum tentu bisa diselesaikan. Ibu sedang melakukan apa? Aku sedang melakukan apa? Tanpa Jenderal Song mendukungnya. Dia bukan apa-apa. Naonya. Aku malah merasa apa yang dikatakan Wan King benar. Kita tidak boleh lupa budi. Kamu bilang aku lupa budi. Ya sudah. HMPH, kalian semua membelanya. Kalau begitu hari ini aku putuskan dia orang jahat. One thing, aku kasih tahu kamu. Hari ini kamu harus cerai dengannya. Ibu, jangan bercanda. Kamu cerai atau tidak? Sejak dia datang ke rumah kita jadi kacau balau. Hari ini kalau kamu tidak cerai dengannya, aku akan mati di depan kalian. Aduh. Mau ngapain sih? Cerai atau tidak? Sudah. Setuju. Aku enter kamu pulang. Tuan muda sebentar lagi akan menembus tingkat dewa. Masih perlu kita sembunyikan ini. Tuan muda kali ini sengaja disegel ingatannya. Itu bisa jadi keberuntungan sekaligus malapetaka. Kalau dia bisa memanfaatkan ini untuk meningkatkan tingkat hatinya satu tingkat lagi. Mungkin dia bisa menjejakkan kaki ke wilayah legendaris yang tak pernah dilalui dalam 1000 tahun. Wilayah legendaris yang tidak pernah ada yang menjejak selama 1000 tahun. Sejak tuan muda hilang. Dan berjuang dengan kita selama 100 tahun. Istana Raja Kematian mulai gelisah. Ada tanda-tanda bangkit kembali dari abu. Kalau Tuan Muda menembus tingkat dewa, itu bukan hal yang besar. Dalam hal ini, tak ada yang bisa bantu Tuan Muda. Hanya bisa berharap Tuan Muda buat jalannya sendiri. Namun, ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Kamu maksud tanpa kamu. Masih ada Tuan Muda. Tuan Muda Kuil sudah bercerai. Cepat beritahu 4 putriku. Segera berangkat ke Jiangzhou. 100 ton, ladang minyak. Sebagai mas kawin. Aku baru dapat kabar. Tuan Muda Kuil sudah bercerai. Lin Xingrui adalah putri tercantik di kerajaan segelangku. Kupikir kalian sebaiknya putus hubungan. Kerajaan naga masa lalu tidak kekurangan. Orang yang menikah jadi Tuan Muda Kuil adalah kehormatan kerajaan. Raja kerajaan bawah menantu Tuan Muda Kuil bercerai. Mei, diam-diam lihatlah. Kesempatan kalian datang. Siapa yang mau pergi? Kita semua harus pergi. Ini adalah kesalahan keluarga Xia terhadapmu. Kartu ini ada 1 juta di dalamnya. Kamu ambil saja. Anggap ini kompensasiku. Tidak perlu. Wang Hao, aku tahu kamu punya harga diri. Tapi sekarang di masyarakat ini, integritas itu berharga berapa sih? Kamu cepat terima saja. Kamu punya pendapatmu. Aku juga punya prinsipku. Kita begini saja. Berpisah dengan baik-baik. Mati-matian jaga muka, malah sengsara sendiri.
Wan Qing. Chen Xiao, kok kamu datang? Tentu saja aku yang panggil. Kamu sudah cerai dengan sampah itu kan? Sekarang bisa menikah dengan Chen Xiao, kan? Kapan aku bilang mau menikah sama dia? Pelindung kuil mengucapkan mantra panjang umur. Ini pelindung dari kekuatan terbesar di dunia. Ini orang besar yang luar biasa. Ayo pergi. Aku turun mungkin untuk wanting keluarga kita. Wanting keluarga kita adalah wanita tercantik di Jiangnan. Baru saja putus dengan Wang Hao, si sampah itu. Mungkin pelindungmu ini datang untuk melamar. Bisa saja. Aku benar-benar pelindung. Kalau kamu mau menikah dengannya. Aku cuma bisa mendoakan yang terbaik. Harusnya tetap diberi doa yang baik. Ayah. Aku sama pelindung Ning sama sekali gak ada hubungan. Lagi pula dia punya jabatan tinggi. Mana mungkin dia melirik aku. Aduh, pahlawan juga susah melewati godaan wanita. Nanti pelindung Ning datang ya. Kamu harus tunjukkan yang terbaik. Bikin pelindung Ning senang ya, Ma. Salam untuk raja. Tidak usah sungkan. Aku datang untuk memberi sinyal. Siapa yang akan meneruskan setelah ini? Siapa yang akan meneruskan? Oh. Puba, lencana ini buat apa? Kok bisa nggak ada yang spesial sama sekali? Taruh itu dulu. Kamu bikin aku kaget. Lencana ini sebenarnya buat apa sih? Ini lencana para dewa. Ini adalah perintah tertinggi kuil suci. Begitu dikeluarkan, maka kamu jadi musuh bebuyutan sejuta kuil para dewa. Sialan. Aku ingat lencana ini. Keluarga Sia kita sudah tamat. Kufa, aku gak tahu keluarga Sia kita salah apa sama kamu. Tapi belum ada yang berani menandingi aku. Kamu maksud Wang Hao. Itu nggak mungkin. Wang Hao itu sampah. Mana mungkin dia pemilik naga sakti? Kamu pasti salah paham. Dia yang urus itu. Di kampungku semua orang buta mata. Biar aku yang maju. Maaf ya. Itu. Aku belum bersin barang. Kok malah mau pakai pisau, tuan muda? Kok kamu balik? Jangan sampai identitas terbongkar. Bikin tuan muda cepat balik ke markas. Kalian hati-hati di perjalanan berikutnya. Kenapa lihat aku? Wang Hao, kamu sebenarnya siapa sih? Aku tahu nih. Kalian gak sadar ya, setelah pengawal Niu masuk, begitu lihat Wang Hao, dia langsung pergi. Pasti pengawal Niu itu salah orang, deh. Aduh, kaget aku. Aku kira dia orang penting banget, gitu. Tuan Ho, kayaknya itu bos Wang, ya? Kita mau nggak sih nyamperin dan sapa? Dilarang parkir, nih. Nanti aja deh, aku ada rapat penting hari ini. Lagi buru-buru, Tuan Ho. Lambang keluarga pembantai. Ya, bendera kerajaan Daun Maple. Ini nih. Ini namanya cuma dengan hentakan kaki. Bisa bikin gempa internasional, kekuatan besar banget. Orang-orang penting kayak gini. Kok bisa sampai ke Jiangzhou yang kecil ini? Ya, apalagi datang bareng-bareng. Nggak benar nih. Terlalu aneh. Mereka datang ke Jiangzhou buat apa? Si, Tuan Ho, lihat. Mereka kayak berhenti di depan Pak Wang semua. Apa? Tuan muda kamu. Kepala keluarga iblis ngasih 100 pasukan setan buat kamu. Siap mengabdi sepenuh hati ke kamu. 4 putri saya boleh kamu pilih. Enggak, jangan. Pemimpin, aku mewakili negara barat dengan triliunan dolar datang bertemu. Mohon kamu menikahi putri kami. Ya, gadis-gadis, mayu. Hei. Kalian. Hey, Kalian.
Tunggu sebentar. Kalian salah orang, kan? Aku sama sekali bukan Tuan Muda. Kami nggak mungkin salah orang sama Tuan Muda Anda. Ayah, Kami nggak mungkin salah. Tapi aku memang bukan. Lo, nggak usah peduli dari mana datangnya. Hantu sana-sana. Kalau sampai ganggu latihan Tuan Muda, kalian semua musuh kuil suci. Hei, berhenti, berhenti. Kalian gila ya? Zaman makin buruk, hati manusia makin keras. Sudah kukatakan aku nggak mau wanita cantik. Ngapain sih kalian kemo? Tuan Ho. Haha. Pak Wang, kamu kerja di mana sekarang? Oh. Aku sekarang cuma orang nganggur. Baru saja diusir dari rumah. Lagi cari kerjaan. Sepertinya Pak Wang mau sembunyikan identitas. Jalan-jalan aja di dunia ini. Pak Wang, kalau nggak keberatan, boleh gabung di perusahaanku jadi wakil direktur? Lo. Hei, Pak Zeng, saya sangat menghargai niat baik Anda. Tapi saya benar-benar tidak bisa jadi wakil direktur ini. Pak Wang, kalau Anda merasa posisi ini kurang tinggi, saya bisa memberikan posisi saya kepada Pak Zeng. Anda salah paham. Saya ini cuma seorang satpam biasa. Saya benar-benar tidak bisa jadi wakil direktur. Pak Wang, makan daging dulu. Pak Liang, perusahaan Anda. Posisi kepala satpam kan selalu kosong? Ayah, astaga. Lihat otak saya ini. Pak Wang. Sekarang sudah sesuai bidangnya kan? Anda tidak bisa lagi menolak. Ya sudah, oke deh. Tapi Pak Wang. Kepala satpam itu agak istimewa, loh. Istimewanya gimana? Siang jadi kepala satpam perusahaan. Malamnya harus bantu jaga villa di pinggiran kota selatan itu. Pak Ho, ini bukannya kamu nyindir ya? Suruh saya tinggal gratis di villa besar? Hahaha. Mana ada. Villa saya memang butuh penjaga. Terima kasih atas kebaikan hati Pak Ho. Kalau begitu saya terima dengan hormat. Baiklah. Wah, Bukankah itu si pemalas Wang Hao? kok cepat banget dapat tempat baru. Wanqing, kenapa kamu sama dia? Bukannya jelas itu omong kosong? Kalau nggak ikut saya, masa ikut mantan suamimu yang pemalas itu? Kakak mantan suami. Kamu bicara hati-hati dong. Kakak Hao itu kepala tim satpam kita. Apa? Kepala tim apa? Bukannya Kuma, anjing penjaga? Omong kamu itu jangan kasar dong. Benar-benar brengsek. Satpam kecil saja, berani-beraninya berani-berani di depan saya. Saya nggak takut bilang nih, Pak Zeng di sini itu teman baik ayah saya. Saya hanya perlu satu telepon, kamu bisa langsung kehilangan pekerjaan. Wang Ha. Saya perintahkan kamu sekarang juga. Segera pindahkan barang-barang ini untuk saya. Dan saya mau kamu berlutut. Pindahkan sendiri dengan tangan kamu. Kalau tidak, Kamu akan dipecat. Benar-benar dipecat. saya. Kamu mau ngapain? Ngapain? Kamu lompat-lompat di sini, bilang dong. Kenapa? Waktu dia menghina kita tadi, kenapa kamu tidak melerainya? Wang Hao, saya tahu kamu kesal. Tapi bisakah kamu berhenti bikin keributan? Kami datang hari ini untuk membicarakan kerjasama dengan Pak Zeng. Waktunya sudah hampir tiba. Kamu mau nggak sih masukin kita? Waktu yang dijanjikan hampir tiba, loh. Itu urusan gue apa? Nyonya Ratu, kamu harus gimana supaya kita bisa masuk? Aduh. Chen Xiao, bukannya kita yang jadi satpam itu anjing penjaga? Kalau gitu, suruh Chen Xiao gonggong 2 kali, terus teriak 3 kali. Bilang dia itu anjing, bagaimana?
Wang Hao jangan kelewatan dong. Gak mau ah. Ya udah, aku mau istirahat dulu. Kalian semua, dengar baik-baik. Kapan dia gonggong, kapan kita buka pintu. Kapten, tenang saya. Aku janji gak bakal malu-maluin. Bos Chen. Waktunya hampir tiba, Bos Chen. Aku siap teriak. Aku teriak, aku teriak, aku teriak, aku teriak. Aku anjing, aku anjing, aku anjing, aku anjing. Gak, gak, gak. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan, Bos Zhao. Ada satu hal yang aku pikirkan, dan sebaiknya aku beritahu kamu. Aku rasa perusahaanmu soal rekrutmen masih perlu diperbaiki di bagian SDM. Bak, aku akan lakukan itu. Hati-hati di jalan. Masuk sebentar. Bos Zhang, ada perintah apa? Baru saja ada kejadian apa di perusahaan? Gak ada masalah besar. Cuma Chen Xiao dan Bos Supas datang. Sempat bentrok sama satpam baru. Kok bisa ada masalah besar gini? Gak bilang ke saya, ini kamu gimana? Jadi satpam, ya? Kalau gitu aku panggil ketua satpam aja. Ngapain panggil? Pak Wang ini saya yang panggil. Kalau bukan karena dia gak mau, aku ini juga harus ngalahin posisi saya buat dia. Beritahu bagian kontrak untuk batalkan kerjasama dengan keluarga Xia, dan putuskan semua kerjasama dengan keluarga Xia dan Chen. Tuan Jingguan. Bagaimana Nobel mereka? Kamu. Bagus. Bagaimana kabar orang tua? Kok wajah Anda kelihatan pukit? Oh iya, hari ini kita pergi negosiasi kerjasama. Berjalan lancar. Sudah berhasil. Apa? Kontrak sudah deal. Tapi aku baru dapat telepon dari sekretaris Bos Zhang. Bilang kontraknya batal. Batal? Gimana bisa? Gak mungkin, Bu. Pasti kamu kena tipu. Aku dan Wan King baru keluar dari kantor Bos Zhang. Kalau gak percaya, aku buktikan ke kamu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Pasti itu ulah anak itu, Wang Hao. Wang Hao. Kenapa dengan Wang Hao? Sekarang Wang Hao ada di perusahaan Pak Zhang, menjadi kapten keamanan. Ketika aku dan Wan King pergi ke sana, terjadi sedikit perselisihan dengan dia. Pasti Wang Hao mengucapkan sesuatu yang tak seharusnya di depan Pak Zhang, sehingga membuat Pak Zhang salah paham. Makanya Pak Zhang marah dan membatalkan kontrak dengan kita. Apa-apaan sih, anak nakal itu? Dia pasti masih menyimpan dendam atas kejadian sebelumnya. Memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam pada kita. Kamu dulu juga sempat membantunya. Ini balasannya buat kamu. Di sini pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Apa mungkin ada kesalahpahaman? Pasti dia. Aku akan panggil dia sekarang juga untuk tanyakan jelas-jelas. Wang Hao, kamu langsung datang ke rumah keluarga Xia sekarang juga. Hello, Wang Hao. Kamu langsung datang ke rumah keluarga Xia sekarang juga. Barang tak berguna ini. Berani-beraninya dia memutuskan teleponku. Bibi, jangan terburu-buru dulu. Begini, saya dulu pulang sebentar ke rumah. Cari ayah saya. Ayah saya punya hubungan baik dengan Pak Zhang. Masih ada celah untuk menyelesaikan masalah ini. Aduh, Chen Xiao. Jadi masalah ini. Serahkan saja pada saya yang tanggung jawab. Kamu lihat, di saat genting begini, harus mengandalkan Chen Xiao dan Wan Ting untuk mengantar Chen Xiao. Ayah, ada apa dengan kamu? Dasar bajingan. Kamu sujud di depanku sekarang juga. Ayah, ada apa ini? Kamu.
Jawab jujur padaku. Kenapa kamu sampai membuat Pak Zheng marah? Kenapa dia sampai memblokir nomor ponselku? Apa? Ayah. Pasti itu satpam bau kencur itu. Pasti dia yang menggosip sembarangan di depan Pak Zheng. Kamu. Aku bilang sama kamu, besok pagi aku akan datang langsung untuk minta maaf. Aku tidak peduli pakai cara apa. Bahkan kalau harus sujud dan mencium tanah. Kamu harus minta maaf pada Pak Zheng. Biar kita masuk saja. Sudah aku bilang tidak bisa. Hei, aku ini. Gimana? Hei, Pak Zheng. Patahkan tulang orang ini untukku, baiklah. Hei Pak Zheng. Pak Zheng. Dasar bego. Kenapa dia datang cari masalah lagi? Orang bodoh ini juga nggak tahu gimana caranya bikin Pak Zheng marah. Justru Pak Zheng yang minta kita pukul dia. Pakai tenaga dong. Belum makan nih. Pak Wang, tenang dulu ya. Saya sudah batalkan kerjasama dengan keluarga saya. Hakshang, menurut saya sih, nggak perlu juga sampai musuhan sama uang. Mending kerjasamanya diterusin aja. Gimana? Kalau Pak Wang sudah bicara begitu, saya setuju deh. Makasih juga buat Pak Deng yang udah capek-capek. Anggap aja ini jadi hal terakhir yang saya lakukan buat kamu. Pak Xia, kalau sudah ada orang penting yang membela kamu, ya kita lanjut kerjasamanya aja. Tapi kamu harus benar-benar berterima kasih sama dia ya. Pak Zheng, orang penting yang Anda maksud siapa? Wenting, Pak Zheng ngomong apa sih? Pak Shu. Aduh. Pak Chen, ini kamu kenapa? Jangan ditanya, saya baru ke kantor Pak Zheng. Ini. Orang di kantor Pak Zheng sampai mukulin kamu segitu parahnya ya? Jadi orang penting yang Pak Zheng maksud itu kamu? Apa-apaan sih orang penting segala? Pak Zheng bilang ada orang penting yang minta tolong sama dia. Makanya dia setuju buat kerja bareng kita lagi. Ayah. Saya hari ini ke kantor Pak Zheng buat minta maaf secara langsung. Astaga. Luka-luka saya ini yang bikin Pak Zheng akhirnya memaafkan. Aduh, Pak Chen, bener-bener makasih banyak ya. Ayo sini. Duduk dulu, duduk. Pilem. Helen. Pak Wang, tolong kaku. Aku ini orangnya Tuan Ho, jadi tolong cepat selamatkan aku. Siapa? Juga nggak bisa selamatin kamu. Kamu kenal aku? Amnesia ya? Aku sebenarnya siapa sih? Haha. Kamu benar-benar amnesia ya. Bagus deh. Tuhan juga dukung kita. Istana Raja Kematian, cari mati ya. Misi gagal. Pertahankan kill, Susi. 1 mati 11. Langsung mati aja. Oh. Pembunuh legendaris itu malah amnesia. Hahaha. Benar-benar Tuhan menolong aku. Istana Raja Kematian. Sekarang ini waktu terbaik untuk membunuh dia. Kirimkan perintah Raja Kematian ke saya. Suruh semua pembunuh top 10 di daftar pembunuh ke Tianhai. Bunuh putra mahkota kuil pembunuh. Wang Hao. Hahaha. Aku diserang di villa pinggiran selatan. Kirim beberapa orang untuk urus ini. Pak Wang, maaf sudah merepotkan Anda. Tidak masalah kot. Orang ini siapa sebenarnya? Kenapa sampai dikejar dan diburu kamu? Identitas pastinya belum jelas. Sepertinya pembunuh bayaran yang dikirim musuh Tuan Ho. Tapi sekarang aku juga sudah membunuh seseorang. Dari bagian Xing Tianxi. Pak Wang, tenang saja. Aku akan urus ini dengan baik. Baiklah,
aku serahkan pada kamu. Aku akan pulang dulu. Tuan, benar-benar tidak salah pilih. Wang Hao ini jelas bukan orang biasa. Sepertinya aku harus lebih sering berhubungan dengannya. Hei Lo Pak Wang. Terima kasih sudah menolong kemarin. Tidak tahu Anda ada waktu atau tidak. Aku ingin mengajak Anda makan. Tuan Ho jangan-jangan mengira. Aku ini ahli tersembunyi ya. Mau pakai jurus wanita cantik buat jebak aku ya? Pak Wang, Anda salah paham. Ini memang keinginan saya sendiri. Baiklah. Kirim alamatnya ke saya. Hotel ini kok kayak labirinnya. Ya, Oke, hari ini jadi ya. Ceritakan, ada apa? aku datang untuk negosiasi kerjasama. Tapi mereka malah ngasih obat ke minumanku. Mau berbuat jahat sama aku. Kamu harus ngasih pelajaran kayak kakak iparmu itu. Sekali tendang ke kepala. Nok. Aku sarankan kamu jangan ikut campur urusan ini. Kalau gak mau mati, mending jauh-jauh. Aku kasih tahu ya, aku orangnya kejam banget. Baru saja membunuh seseorang. Bicara hati-hati ya sama aku. Kamu ngapain sok jago di depan Yun Zhonghi? Şok yago bonget kamu. Serendia. Ini. Jangan dekati aku. Kamu siapa? Kamu. Kemampuanmu cuma segitu doang. Malah pengecut. Masih standar lah. Bagus, nak, punya nyali. Biar aku telepon dulu. Telepon. Bang Bing, kamu mau telepon siapa? HMPH, bos bye, akhirnya datang juga. Si bangsa ini. Kalau mau mati, jangan bawa-bawa aku. Masih mau ganggu Pak Wang lagi. Pak Wang Tiam Yuku Hormatan Tuan Ho. Kayaknya kamu udah bosan hidup ya. Tamu kehormatan. Aku Pak Wang. Maaf, tadi saya ada urusan jadi terlambat. Kamu mau bagaimana menangani orang ini? Ahahaha. Pak Wang. Bukan, yang mulia Wang. Salah saya yang tidak melihat. Itu kesalahan saya. Tolong maafkan saya. Beri saya satu kesempatan. Pergi sana. Aku kasih tahu ya, hari ini aku lagi baik hati. Aku nggak mau ribet sama kamu. Tapi kalau kamu berani mukul kepala lagi, hati-hati sama yang mulia Wang. Tenang saja, aku janji nggak berani lagi. Benar-benar nggak berani lagi. Cepat pergi sana. Pergi. Sudahlah, kamu nih. Kenapa nggak bisa lebih hati-hati sih? Sendirian datang cari Yun Zhonghe buat bisnis. Bukannya kamu yang antar barang ke tempatnya? Bisa salahkan aku? Bukannya sepupu baru aja tanda tangan kontrak besar beberapa hari ini. Kalau aku nggak tanda tangan satu kontrak juga, gimana aku bisa angkat kepala di rumah? Pak Wang, sepertinya itu juga salah kamu ya. Gimana kalau kamu suruh Pak Zhen tanda tangan kontrak juga buat ipar kamu itu? Biar sama-sama dapat bagian. Kontrak sepupu itu ditandatangani Pak Zhen karena menghargai mertua. Bos, jangan bercanda sama saya. Sudah, nggak apa-apa, pulang saja. Ya sudah, pergi saja. Bu Chen, hari ini aku ada kabar besar. Kabar besar apa sih? Kamu sudah tanda tangan kontrak sama Yun Xiao? Tebak siapa yang aku temui waktu tanda tangan kontrak hari ini? Siapa? Kakak ipar? Kakak ipar. Kakak ipar apa sih? Kamu maksud anaknya Xia Wanqing yang dianggap sampah itu? Kakak ipar itu bukan sampah kok. Coba jelasin deh. Hari ini ya. Serius? Apakah sampah itu benar-benar sehebat itu? Jangan bohongin aku ya, Bu. Emak masa bisa dibohongin sama kamu? Aku rasa Wang Hao itu agak keras kepala. Sudahlah. Saat sampah itu masih ada, aku yakin kamu bahkan gak pernah ngeliatin dia sekalipun. Sekarang sudah berbeda. Aku merasa. Walaupun benar didiswakan. Tapi yang kita lihat belum tentu benar. Kita harus pikir-pikir lagi dengan baik. Kalian maksudnya apa?
Anak perempuan sayang, kamu juga tahu gimana posisi keluarga kita di keluarga Xia. Keluarga Xia Wan King sama sekali nggak anggap Wang Hao manusia. Kalau memang seperti yang kamu bilang. Bukankah Wang Hao bukan orang yang tidak berguna atau menantu beban? Ibumu benar. Begini, kamu dulu perbaiki hubungan dengan Wang Hao. Kalau dia memang orang yang menyimpan kemampuan tersembunyi. Kamu ambil dia kembali dari tangan Wan King. Kalian mikir apa sih? Dia kan kakak iparku. Aduh. Matahari terbit dari barat nih. Bukannya kamu dulu benci banget sama aku. Sekarang malah ajak aku makan. Kamu tolong aku dulu ya. Aku mau makan dulu. Halo. Pak Wang, sekarang ada waktu? Tuan Hou tiba-tiba muntah busa putih, pingsan dan tidak sadar. Ayu. Kalau begitu aku langsung ke sana. Aku agak buru-buru. Aku harus keluar sebentar. Aku mau ikut sama kamu. Kamu mau kemana sama aku? Aduh, aku nggak peduli. Aku pengen ikut sama kamu aja. Kamu bawa aku dong. Lagian aku punya mobil. Aku bisa antar kamu. Aduh, itu aku. Ok. Jangan goyang-goyang. Aku antar kamu. Nggak cukupkah? Hai. Hak Wong, tolong selamatkan Tuan Ho. Pak Chen, Anda ngapain sih? Pak Wong, tolong selamatkan Tuan Ho. Mohon Pak Wong tolong selamatkan Tuan Ho. Pak Yo sekarang adalah bos besar di kota Tianhai. Teman-teman, nggak usah seperti itu. Cepat bangun. Pak Han, cepat antar aku ketemu Tuan Ho. Pak Wang, silakan ke sini. Halo Anda, kamu teman Pak Wang ya? Panggilannya apa ya? Halo Pak Zheng, namaku Xia Cucu. Pak Wang bisa bawa Nona Sia datang bersama. Pasti hubungan kalian cukup dekat ya. Nona Sia kelihatan banget dari keluarga terpandang. Ini kartu namaku. Kakak ipar keren banget ya. Bos-bos besar kota Tianhai sekarang malah cari muka sama aku. Hak Wong, Tuan Ho bagaimana kabarnya? Sudah tidak apa-apa. Tapi gejala Tuan Ho bukan kondisi alami. Maksud Pak Wang. Aku rasa Pak Bai harus waspada. Siapa yang meracuninya? Seharusnya orang-orang di sekitar Pangeran Ho. Baik. Kapten Hambang. Bagaimana kabar Pangeran Ho? Apakah Pangeran Ho bisa diselamatkan? Bagaimana keadaannya? Semua tenang saja. Pangeran Ho sudah tidak apa-apa. Pangeran Ho bisa diselamatkan? Bagus sekali. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ayo pergi. Kenapa diam saja? Kakak, aku sudah sampai. Kamu cepat pulang saja. Kakek ipar, wow. Ini rumahmu ya. Megah sekali. Kamu mau ngapain? Lihat hujan sebesar ini. Kamu nggak ngajak aku masuk dulu? Kakak ipar, dekorasi rumahmu gagal total. Pelen dong. Wah, patung ini. Kakak ipar. Ini yang pernah menang penghargaan itu kan? Wah, kamu memang punya yang ini. Bukankah ini cuma gajah besar? Aduh kakak ipar, lihat aku tadi lari sampai kepanasan. Bolehkah aku mandi di sini? Kamu bercanda kan? Lagi mikir apa sih? Lagi pula aku juga nggak punya baju ganti kamu di sini. Itu di mobilku. Kamu serius?
Persiapannya lengkap ya. Mandi cepat ya, habis itu pergi. Aku enggak. Ayo mandi di rumahku. Kalau sampai tersebar, gimana aku jelasin? Kamu niatnya mau betah di sini ya? Mandi aja sudah 2 jam. Kulitmu jadi kedap-kedap. Tahu deh, kakak ipar. Bisa tolong ambilin handuk mandi nggak? Yukian, jangan main-main sama kotak obat itu lagi. Kalau kamu main-main sama kotak obat itu lagi. Aku akan. Kakak ipar kamu benar-benar nggak peka. Kamu sudah lihat rumahnya. Bahkan kurma juga kamu rendam. Sudah saatnya pergi kan? Kakak ipar, mobilnya rusak. Malam ini nggak bisa pulang. Aku cuma bisa nginep di sini. Aku sudah tahu kamu bakal ngomong begitu. Coba lihat. Kakak ipar, ini semua mobilmu ya? Simpan niat kecilmu itu ya. Cepat pilih satu buat dibawa pulang. Kakak ipar, aku benar-benar nggak punya pesona sama sekali. Aku rasa mobil ini oke banget. Supervisor, kamu nggak bohong ke mama kan? Kamu bilang mobil yang kamu bawa pulang itu Ferrari edisi terbatas global. Anya de Boa 3 unit. Itu milik Wang Yao ya. Selain itu, bukan cuma itu aja. Hari ini aku pergi ke garasinya. Dia nggak punya satupun mobil yang harganya di bawah 10 juta. Mama, kamu kenapa? Paman, kamu lihat ini. Aku bilang ke mama, kamu harus dapetin Wang Hao. Wan King, sudah malam sekali. Kenapa kamu datang? Wang Hao mana? Ibu suruh aku ambil sesuatu. Oh ya. Dengar-dengar malam ini kamu sama Wang Hao. Kakak, kamu cemburu ya? Aduh, aku lihat kakak ipar ini cukup baik. Jangan bilang dia tua. Pria seperti ini baru bisa diandalkan dan stabil. Sepertinya, mereka masih berharap aku dan Wang Hong cerai. Sudahlah, biarkan saja untuk menyelamatkan muka dia. Iya, paman kalau punya keberuntungan sepertimu, bisa dapat menantu secantik itu. Aku malah berharap banget. Hahaha. Ibu, adik perempuan. Kalian berdua jangan mengejek aku terus. Kalau sepupuku suka. Ya sudah kasih saja padanya. Nanti takutnya kamu yang gak rela. Takutnya kamu yang gak mau. Dia malah pikir aku yang ngejahatin kamu. Jenderal, sistem lapor. 10 pembunuh top dunia diam-diam masuk kemarin. Sedang menuju Jiangzhou. Apa? Mereka ke Jiangzhou buat apa? Situasinya belum jelas. Tapi orang kita sudah tak mampu menahan. Apakah perlu panggil bantuan pembunuh? Tidak perlu. Sekarang Jiangzhou ada yang jaga. Jangan bilang pembunuh top 10. 4 dewa perang datang juga nggak bisa bikin keributan. Apa? Kakak ipar. Kamu lagi ngapain? Kan kamu nggak pernah ketuk pintu. Guru nggak ajarin kamu sopan santunnya? Aduh, kamu ini kayak orang gila. Kamu ketuk apa sih? Kakak ipar, kita keluarga. Ngapain ketuk pintu? Pergi sana. Aduh, aku cuma mau ngembalin kunci mobil kamu. Ini buat kamu. Oke deh, balik aja. Kakak ipar. Waktunya makan. Traktir aku makan dong. Aku. Aduh, bisa nggak sih? Bisa sih bisa. Tapi gaji aku belum keluar. Jadi cuma mampu traktir warung pinggir jalan aja. Sokoyo, kamu terusoyo sok. Oyo pergi. Kamu memang nggak bisa dibohongi. Kenapa harus naik motor listrik? Kamu pasti nggak ngerti. Jam segini, baru pulang kerja. Kalau naik mobil pasti macet. Terus kamu juga, jangan numpang sembarangannya. Aku nggak bisa naik terus. Betul banget. Kentang seret. Aku itu. Latihan terus. Spons mana ada tahu-tahu bisa dimakan. Cantik, mau kemana? Panas-panas gini. Yuk, main ke villa pemandangan lautku. Cepat minggir. Kamu ngelawan,
Tahu gak, anjing dari mana sih yang gonggong di sini? Naik motor listrik jelek aja berani bawa cewek cantik ini. Cepat cabut, percaya gak aku panggil orang? Kakak iparku suruh kamu pergi. Gak denger ya? Cepat pergi sana. Jangan ganggu kita makan. Kamu pergi aja. Ayo pergi. Lo, Ma, katanya besok malam Raja Bawah Tanah Jiangzhou mau adakan pesta minum. Nanti semua orang penting di Jiangzhou bakal hadir. Kamu coba lihat bisa dapat undangan gak? Aku kan gak kenal Raja Bawah Tanah Jiangzhou. Aku mau cari undangan di mana? Gak kenal. Masa gak cari cara? Kalau susah, tanya aja sama Chen Xiao. Chen Xiao punya banyak koneksi. Mungkin dia kenal orangnya. Oke, aku coba tanya. Mas Hao kerja sama kamu itu enak banget. Kali ini Bos Seng kasih aku bonus banyak lagi. Bos Seng lihat kalian kerja keras terus. Apa urusanku itu? Halo, Bos Chu. Kakak ipar, kamu lagi ada waktu? Aku mau minta tolong sedikit. Aku juga udah agak selesai sibuknya. Mending kamu tunggu di rumahku dulu. Baik, kakak ipar. Oke. Aku ada urusan sedikit. Kamu pergi dulu aja ya. Ok, Mas Hao, ada kita di sini. Kamu tenang aja, ok. Apa? Sial, aku sehebat ini. Kamu sebenarnya siapa? Aha, ternyata kamu ya. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang suruh kamu datang? Jangan terlalu sombong. Raja neraka pasti akan membunuhmu. Halo, Nona Bai. Kamu tahu tentang Raja Neraka? Raja Neraka? Aku belum pernah dengar. Kamu bawa beberapa orang ke rumahku. Aku ketemu beberapa pembunuh. Mereka klaim dari orang Raja Neraka. Tapi sudah aku tuntaskan semua. Tuan Wang apa? Aku akan segera ke sana, oke. Tuan Wang maksudmu? Pembunuh-pembunuh ini sama dengan kelompok yang menyerang aku sebelumnya. Jujur, aku juga belum yakin. Hanya ada firasat. Aku akan beritahu Tuan Hou. Suruh dia periksa toko Mianyang. Tuan Hou rencanakan adakan pesta minum besok malam. Ini undangan. Kalau kamu ada waktu, bisa datang. Baik, aku pasti datang. Dia sampai segitunya. Anak ini harus pergi. Tidak boleh tinggal di sini melanggar aturan. Aku akan pergi langsung ke Jiangzhou untuk membunuh ratu. Sudahlah, jangan pura-pura. Aku tahu kamu sudah sadar. Kakak ipar, Kakak ipar, sebenarnya kamu siapa sih? Kenapa tadi ada pembunuh yang mau membunuhmu? Kamu bahkan tidak tahu? Aku hampir ketakutan mati. Kupikir aku bakal mati di sini. Jujur saja aku juga nggak tahu aku siapa. Pura-pura saja. Kamu itu semacam raja pembunuh, ya? Saat kamu membunuh orang tadi, matamu nggak berkedip sekalipun. Kamu, ketawan. Kamu kebanyakan bakabuku Sarita. Ya, aku ini raja pembunuh. Aku juga raja bajak laut. Lo. Cepat bilang, kamu cari aku apa? Aku mau minta beberapa lembar undangan untuk Tuan Hou besok. Kamu kan gak suka acara sosial. Ngapain juga pergi? Cuma mau pamer di depan keluarga aja. Kakak ipar, tolong aku. Baik-baik. Baik-baik. Sini. Mbak Bai, kasih aku ya. Terima kasih, kakak ipar. Buat apa? Sisain dikit dong buat aku. Kalau enggak, aku di luar cuma minum angin doang nih. Kakak ipar kamu sudah kenal akrab sama Tuan Hou ya? Cuma satu telepon aja. Lagian juga. Percaya atau enggak terserah. Balikin airnya ke aku. Aku takut sama kamu. Oke, sekarang udah dapat undangannya. Masih ada apa-apa lagi? Kalau nggak ada, pulang aja. Kamu mau ngapain? Kamu cuma main-main aja ya. Kakak ipar,
Kamu harus bilang aku yang sebenarnya. Sekarang pikiranku penuh sama pembunuh-pembunuh itu. Aku sampai ketakutan mati. Tapi kamu juga nggak boleh tidur bareng aku. Kalau sampai tersebar, kamu ini gadis baik-baik. Kamu bilang takut sama kakak ipar. Aku nggak takut. Kamu takut sama siapa aku? Sia Chutu, dengarkan baik-baik apa yang akan aku bilang. Ini garis batas. Kamu boleh tidur di ranjang yang sama denganku, tapi jangan pernah melewati batas itu. Kamu benar-benar kekanak-kanakan. Bahkan pakai istilah garis batas segala. Dua. Raja Kematian dan Kaisar Langit. Tangan yang Hongyu. Seperti. Seperti pernah kenal sebelumnya. Si kecil bau kencur. Aku sudah dengar soal undangan itu. Bahkan 3 keluarga besar Jiangzhou sulit mendapatkan beberapa lembar undangan. Tapi Wang Hao benar-benar hebat. Sekaligus dapat 4 lembar. Hahaha, kemampuanku memang luar biasa. Oh, sudah cukup. Pergi saja ikut pesta malam ini. Oh, Kenapa kamu datang ke sini bagi-bagi kartu nama? Yang datang ke pesta hari ini semuanya tokoh ternama Jiangzhou. Aku tidak dapat undangan. Undangan pesta ini sulit didapat ya? tentu saja. Ini kan pesta yang diadakan oleh Pangeran Buzeng Jiangzhou. Satu undangan, sangat berharga. Bahkan keluarga kami, keluarga Chen, juga sulit mendapatkannya. Wah. Kamu maksud ini kan? Sayangnya. Keluarga kami dapat 4 lembar haha. Sampai ketagihan pamer ya. Aku kasih tahu kamu. Jangan bilang cuma kamu aja. Bahkan keluarga papan atas Jiangzhou. Sulit dapat 4 lembar undangan sekaligus. Ibumu jangan lagi deh. Keluarga sepupumu benar-benar suka pamer ya. Suka banget pamer gaya. Bikin aku ketawa banget. Jangan sampai nanti dikeluarinnya. Apa? Gak mungkin. Cucu, undangan itu kamu dapat dari mana? Dari abang ipar dong. Dari siapa lagi coba? Kakak sepupu, aku gak mau sembunyiin ini dari kamu. Orang yang kasih aku undangan itu kamu juga kenal. Kalau kamu masih gak tebak, jangan salahkan aku ya, Wan King. Dia bilang orang dalam keluarganya? Itu bukan Yun Zhonghe ya? Yun Zhonghe. Kamu kan pernah bilang. Yun Zhonghe selalu suka sama Sia Chuchu. Denga-denga, Yun Zhonghe itu orang Botana. Kalau bisa dapat undangan dari dia. Bukannya itu hal yang wajar? Iya kan? Kamu bilang Hi itu tukang nafsu. Reputasinya buruk. Cucu gak mungkin deket sama dia. Cinta itu kadang ada orang yang rela melakukan apa saja demi tujuan. Sampai gak peduli cara apapun. Kalau bukan begitu, kamu jelasin dong. Gak masuk akal. Gak bisa. Aku harus kasih tahu dia. Sekarang siapa aja berani datang ya? Naik motor listrik kecil juga. Jangan nebak sembarangan deh. Bisa jadi dia cuma datang bantu-bantu. Wang Hao, kok kamu kerja sambilan di sini? Wang Hao, kamu kesini buat apa? Aku datang ikut pesta. Apa kamu juga punya undangan? Dan King, aku bahkan bisa masuk tanpa undangan. Kamu mau ikut denganku? Men Qiang, jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Dia cuma satpam kecil, masih mau masuk ke pesta mewah macam ini. Maksudmu apa sih? Permaisuri. Hari ini yang datang ke pesta anggur ini semuanya tokoh penting Jiangzhou. Ini pesta anggur kelas atas. Jangan harap bisa nyelonong masuk. Kalau sampai terjadi sesuatu, bahkan keluarga Sia kita juga bakal kena imbasnya. King, kamu bisa percaya aku sekali saja enggak? Aku masuk dengan cara yang terang-terangan. Wah, anak baik. Omong besar aja nggak takut sakit pinggang kalau kamu nggak bawa undangan. Aku yang potong kepalamu.
Itu kamu yang bilang. Wang Hao, jangan bercanda. Kalau kamu ada masalah dengan keluarga Xia kita, kamu bisa bilang sama aku. Jangan. Wan Xing, kamu bisa percaya aku sekali saja nggak? Semua yang aku bilang benar. Wan King, Nona Bai datang. Nona Bai adalah tangan kanan yang mulia kaisar. Pasti dia sudah dapat kabar. Ada orang yang mau nyelonong masuk. Kita jauh-jauh aja dari dia. Bagus sekali, Tuan Wang. Benar-benar kamu. Aku kira aku salah orang. Nona Bai. Ayo, Tuan Wang. Keluarga Wan. Bocah ini malah kenal Nona Bai. Siapa sih dia sebenarnya? Ternyata Nona Bai datang sendiri menjemputnya. Bukannya dia datang naik keledai kecil? Ini memang kesederhanaan orang kaya. Ya, kalau aku tahu begini, tadi aku nggak akan ngomong begitu ke dia. Duh. Ternyata dia benar-benar bawa undangan dan masuk. Permaisuri pasti. Menyapa Perdana Menteri Song. Selamat bertemu. Permaisuri, kenapa kalian di luar? Kenapa tidak masuk? Dia bilang ke Perdana Menteri Song kita tidak punya undangan. Jadi menunggu di pintu. Permaisuri sudah masuk. Bahkan Nona Bai yang menjemputnya sendiri. Permaisuri masuk sendirian, tapi yang menjemputnya langsung Bai Ruge. Kenapa Bai Ruge datang langsung? Wang Hao, apakah dia masih di luar? Memanfaatkan nama baik Anda untuk menipu. Pasti seperti itu. Song Shen, bagaimana kalau Nona Bai mana mungkin kenal satpam kecil? Ayo, kita masuk. A Queen Jinli receberá Paberani Wang ao Sebenarnia. Wan King, aku sudah bilangkan. Satpam bau kencur mana mungkin kenal Nona Bai? Pasti dia cuma memanfaatkan nama Song Zhan sebagai tameng. Selesai sudah, selesai. Ratu benar-benar membuat Marsekal Song marah. Tidak bisa, aku tetap harus mengingatkannya. Wan Xing, kenapa kamu masih memikirkan dia di saat seperti ini? Ratu, kamu sudah membuat masalah besar. Marsekal Song tahu kamu menggunakan namanya untuk menipu orang. Dia sudah masuk ke pesta minum untuk menagih perhitungan denganmu. Cepat sembunyi saja. Wan Xing, kamu masih tidak percaya? Pangeran menunggu kamu di dalam. Silakan lewat sini. Bukankah itu Marsekal Song? Kenapa dia juga datang? Wajah bawah tanah Jiangzhou ini memang besar banget. Sudah lihat Wang Hao belum? Belum. Entah sembunyi di mana. Dia kira kalau sembunyi bisa selamat. Teman-teman, saya pinjam waktu kalian sebentar. Marsekal Song, kenapa Anda datang? Hari ini saya datang tanpa diundang. Utamanya ingin meluruskan sesuatu. Saya tidak punya hubungan apapun dengan Wang Yao. Jika dia berani lagi mendorong saya ke depan, saya harap kalian jangan percaya padanya. Yakin, Pak Wang menipu kalian aber? Terutama Pak Zheng. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Marsekal, dapat kabar. Putra muda kuil diduga muncul di Jalan Jinceng. Benar adanya. Lalu bagaimana dengan saya? Aduh, bukankah ini Wang Dashou? Kok bisa terbongkar? Sampai diusir keluar. Kalau bukan kalian, kenapa masih di sini menikmati hangatnya? Hangat. Aku tinggal di sini untuk memberitahumu. Mulai sekarang jangan pakai nama Marsekal Song untuk menipu orang. Kali ini kamu beruntung. Kalau lain kali, kalau ketahuan lagi, nyawamu pun tak bisa diselamatkan. Itu bukan urusan yang harus kamu khawatirkan. Berhenti. Datang, kamu ngapain? Ngapain, Xia Cucu? Bisa nggak kamu jangan merendahkan diri sendiri seperti itu? Maksudnya apa? Kamu sama dia apa hubunganmu? Xia Wanqing. Jangan-jangan kamu kira aku ada hubungan khusus dengan Yun Zongge? Kalau tidak, bagaimana kamu jelaskan surat undangan ini? Xia Wanqing, kamu sudah punya suami, tapi kamu tiap hari nongkrong sama pria lain. Apa hakmu untuk bicara padaku? Dengarkan aku. Surat undangan itu bukan Yun Zonghe yang beri aku. Kamu kira aku bodoh? Cepat katakan saja. Siapa itu? Sudah larut begini. Ini calon istrimu. Apa aku berhutang padamu? Kamu malam-malam gak pulang. Kau sering-sering mampir ke rumahku? Aku bertengkar sama Xia Wanqing. Tak ada tempat lain, makanya aku datang minta perlindungan padamu. Tapi di rumah aku juga nggak ada tempat tinggal. Mending kamu buka hotel aja. Tempat itu bagus. Cepat pergi sana. Zio, aku bukan orangmu lagi. Aku berantem sama Xia Wanqing karena kamu. Jadi aku nggak sempat makan. Langsung cari kamu. Kamu jitu ayah. Kalau begitu,
kamu keluar dulu makan ya. Di rumah aku juga gak ada sisa makanan sama sekali. Ngantuk nih. Ngantuk. Sudah bangun? Sudah dong. Ayo pergi makan sate. Kok kayak adik ipar kecil ya, nyebelin banget. Kamu gak lapar lagi? Kamu makan saja, ngapain lihatin aku terus? Kamu lihat aku kan bukan gak ada yang mau. Jadi nempel ke kamu. Aku juga banyak yang ngejar. Loh, Terus kenapa kamu gak angkat telepon? aku sudah punya suami. Masa masih angkat telepon cowok lain? Song Hongyan juga ada di sini. Kamu pura-pura mati ya? Kamu masih mikirin Xia Wan King juga, ya? Aku ini kurang apa dibandingin kakakku? Suamimu mana? Bukannya kamu selalu nempel kayak bayangan dia? Kok hari ini cuma kamu sendiri? Suamiku lagi menjalankan misi rahasia. Jangan alihkan pembicaraan. Waktu acara Wang Hao kamu malah kabur. Aku pengen lihat kamu kabur gimana hari ini. Kamu masih mau pukul aku? Aduh, kamu nih. Tuan Chingke, kakakipar. Dia bukan palsu yang ngaku-ngaku Jenderal Xuan Wei buat nipu orang. Dia memang sudah kenal sama Pangeran Hou. Kakak ipar, kalian sebenarnya hubungan apa sih? Aku sepupu Xia Wan King. Wah, ini keterlaluan banget. Kakak ipar sama adik ipar kecil tengah malam makan barbeque di sini. Bukan gitu. Aku kasih tahu ya, hari ini kamu beruntung. Lain kali jangan sampai aku sentuh kamu lagi. Jangan sampai aku sentuh kamu. Dia kayaknya salah paham sama kamu. Gak usah peduliin dia. Song Hongyan orangnya gila. Anak buahnya juga gila. Padahal kamu yang duluan godain aku. Aku bilang godain. Sudah, gak makan lagi. Ayo cepetan pergi. Lihat deh, orang lain udah anggap kita kayak binatang. Sepit, 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 aduh. Siapa yang geli aku? Siapa yang geli? Beres, beres, beres. Reputasiku sekarang benar-benar sudah kamu hancurkan. Sekarang di mata orang lain. Aku cuma dianggap godain adik ipar yang polos. Dan orang bejat yang mesum sama adik ipar. Emang ayah? Kalau gak, gimana dong? Kalau orang lain bilang kita sama-sama mesum. Serius, coba kamu lihat. Kamu mau ngapain? Lepasin aku. Lepasin aku. Mau kemana? Kamu aja yang pulang duluan sendiri. Aku agak buru-buru nih. Mbak, aku yakin bisa bersin ini. Dora. Hei, kamu butuh bantuan gak? Song Hongyan, kamu gak apa-apa kan? Hei, kenapa kamu tolong aku? Bukan, kamu kenapa? Aku keracunan. Keracunan. Keracunan APA? Racun itu. Racun yang mana? Oh, racun itu ya. Cepat tolong aku detoksifikasi. Ok. Sekarang juga, cepat. Nggak masalah. Sekarang lagi dikerjain. Halo, Jenderal, apakah Anda sudah bertemu dengan putra mahkota kuil? putra mahkota kuil. Di sini nggak ada wanita penggoda, tapi ada satu. Kamu mau? Kamu siapa? Jenderal di mana? Sudahlah, jangan banyak omong. Dia sekarang ada di ujung gang jalan Jianzheng. Cepat datang dan tarik dia. Hei, nggak nyangka dia tipe yang pendiam juga ya. Badannya bagus banget. Hei, ayo pergi.
Jenderal, bukankah Anda tadi mau cari putra mahkota kuil? Kok bisa sampai keracunan? Itu berita palsu. Itu jebakan dari mata-mata kerajaan serigala buat aku. Putra mahkota kuil sama sekali nggak ada di sana. Aku juga kena racun mereka karena itu. Untungnya walau aku bunuh mereka, aku juga hilang akal karena efek racunnya. Tapi kalau menurut kamu sih, ada seseorang ahli misterius yang menolong aku, bahkan bantu aku keluarkan racunnya. Ya, sangat mungkin orang yang angkat telepon itu. Tapi dia siapa ya? Junjun. Kamu pikir mungkin itu putra mahkota kuil? Dia nggak mau muncul langsung, tapi bantu diam-diam. Sangat mungkin. Tapi Jenderal, putra mahkota itu sudah 2 kali selamatkan Anda. Apakah itu terlalu kebetulan? Maksudmu apa? Aku rasa sih, putra mahkota itu pasti suka sama Anda, Jenderal. Makanya dia berkali-kali nolong Anda. Kan status putra mahkota kuil sangat terhormat. Kekuatan dia luar biasa. Masa dia suka sama aku? Cepat, jangan ngomong lagi. Baiklah, nggak ngomong lagi. Ada satu hal lagi. Hari ini aku ketemu Wang Hao. Kamu nggak jadi pukul dia kan? Kamu nggak tahu betapa memalukannya dia. Dia malah mengoda sepupu Xia Wanting. Xia Cucu yang polos itu masih membelanya. Pasti dia ditipu Wang Hao. Dasar tak tahu malu. Di dunia ini kok ada orang sampah kayak dia. Iya, dibandingkan sama tuan muda itu, Wang Hao benar-benar cuma layak jadi pembantu dia. Ya. Tuan muda kuil. Dibanding dia, itu malah menghina tuan muda kuil. Hey Wang Hao. Hari ini adalah hari peringatan meninggalnya nenek tua. Seluruh keluarga harus datang berziarah. Kamu bisa ikut datang nggak? Xiao Wanqing. Kamu kira aku ini pemeran sandiwara ya? Di depan orang hidup aku mau pura-pura buat kamu? Itu sudah cukup. Apalagi di depan orang mati aku juga harus pura-pura? Anggap saja aku minta tolong sama kamu, oke? Ya sudah, yang mati tahu sendirilah. Makam ini milik keluargamu? Milik keluarga kami. Ada masalah? Tidak ada masalah. Tanah ini kami beli secara paksa. Kami beri waktu kalian 3 hari untuk memindahkan makam rusak ini. Kapan kamu beli? Ada surat-suratnya. Jangan ngomong-omong kosong. Baru saja dibeli. Cepat pindahkan makamnya. Tidak mengerti ya? Kamu belum beli. Kenapa kami harus pindahkan makam? Karena aku dari keluarga Qi. Tidak mau tanda tangannya. Aku yang akan tanda tangan untuk kalian. Berhenti. Berani. Sialan. Berani-beraninya tanganmu bergerak. Teman-teman, longgarkan ikat pinggang bajunya si mata sipit ini. Jangan dekat-dekat aku. Aku orangnya Tuan Muda Qi. Berani sentuh aku. Tuan Muda Qi tidak akan membiarkanmu. Jangan ngomong-omong kosong. Hari ini aku yang akan gerakan tanganmu. Cemana? Oke, tunggu saja aku. Aku kasih tahu ya, namaku Chen Tianhao. Tidak ganti nama, tidak ganti marga. Aku tunggu kamu cari aku. Kamu ini sampah. Kamu ada wibawa anak-anak enggak sih? Aku bukan lihat nama Chen Tianhao itu ampuh ya. Barusan aku teriak, mereka kaget langsung kabur. Itu jelas. Aku mau telepon Tuan Muda Chen. Suruh dia datang. Biar mereka takut sampai sujud minta ampun. Iya. Cepat sujud sana. Ayah, tenang saja. Hadiah yang aku bawa ini bernilai ratusan miliar. Nanti pa pesta nontra. Kamu kasih ke Tuan Muda Dewa itu. Pasti bisa membuat keluarga Qi kita naik 1 tingkat lagi. Qizhang. Lupa, Qizhang. Ada apa sampai terburu-buru seperti itu? Bukankah kita sudah pergi lihat tanah sesuai perintahmu? Awalnya mau bangun sebuah istana kecil untuk diberikan ke tuan kecil kuil itu. Gak nyangka ketemu orang bernama Chen Tianhao. Dia gak cuma ngerebut tanah itu, tapi juga senaknya mukulin saudara kita sampai luka. Apa ini benar-benar meledak? Tapi dia bukannya takut sama kamu. Malah bilang kamu itu omong kosong banget. Apa maksudnya naga lintas sungai di wilayah Jiangzhou? Kalau ketemu Chen Tianhao dia malah harus minta maaf diam-diam. Baik-baik saja. Jiangzhou kecil ini benar-benar penuh dengan orang licik. Entahlah, Tuan kecil, kenapa memilih tempat ini untuk mengadakan pesta lentera? Kamu pergi bawa orang dan tangkap anak itu untukku. Aku ingin lihat apa hebatnya Chen Tianhao ini sampai seperti punya 3 kepala 6 tangan. Cepat pergi. Chen Tianhao memang hebat.
Shen Shao, kamu cedak tahu betapa lisiknya Wang Yao itu. Dia sangat tidak tahu malu. Dia berani pura-pura jadi kamu. Kamu harus benar-benar memberi peringatan kepadanya. Kalau dia mau pura-pura ya biarkan saja. Asal bisa membantu bibiku. Masalah kecil seperti ini tidak apa-apa. Shen Shao. Kamu baik semua, tapi terlalu besar hati. Dulu kalau aku menikah sama kamu, pasti akan sangat bahagia. Siapa Chen Tianhao? Aku, sialan, Chen Tianhao. Ada apa? Kamu ini Chen Tianhao, bawa pergi. Kamu benar-benar Chen Tianhao, kan? Ya, saya, Su Shang. Dia memang Chen Tianhao. Betul, aku kenal ayahnya. Chen Tianhao, kamu benar-benar gak tahu diri. Berani nyakitin bahkan orang Qi Shao. Qi Shao itu penerus keluarga Qi, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Bahkan kekaisaran bawah tanah Zonghai harus hormat sedikit sama Qi Shao. Tapi kamu berani pukul orang Qi Shao? Ya ampun, sudah cukup. Kalau orang ini memang yang benar, maka gali makamnya untukku. Balik. Oh iya, kubur hidup-hidup anak itu juga untukku. Balik. Jangan begitu. Jangan. Qi Shao. Orang yang mukulin anak buahmu bukan aku. Itu orang bernama Wang Hao. Dia yang mulai duluan. Ini salah paham. Dia sengaja menjebak aku. Xia Hao, kamu kan kenal dengan Tuan Cui San? Cepat telepon Tuan Cui San sekarang juga. Suruh dia selamatkan kamu. Mereka bilang si Tuan Cui Sannya ini. Tuan Qi, Cui Sannya itu kepala keluarga Cui. Punya pengaruh di Zonghai. Katanya Ching Hao, ITU, Persekutu. Baik dengan keluarga Cui. Makanya berani sesombong itu. Ok. Sekarang aku telepon kamu. Pat, saya sama sekali nggak kenal Cui Sannya. Saya juga nggak ada hubungan sama dia. Cara saya bilang itu cuma omong kosong doang. Baik, saya tahu kamu setia kawan. Kamu takut melibatkan kuisannya. Dasar kamu tua bangka. Tatap mulut kamu. Sini. Tuan Seni. Saya ini. Hello. Tuan Insan dia? Dengarkan baik-baik sama saya. Saya ini namanya Qi Tian. Ada orang namanya Chen Tianhao. Dia baru saja saya pukul mati. Kamu yakin gak mau lihat-lihat dulu? Chen Tianhao siapa? Saya nggak kenal juga. Mati ya udah mati. Urusan saya apa? Nggak kenal Zheng Shao. Masa sih? Saya kira Chen Tianhao itu orang penting. Ternyata cuma omong kosong semua. Tuan Shen. Ini benar-benar bukan saya yang lakukan. Saya benar-benar enggak yang pukul. Saya mohon, tolong selamatkan saya. Que jeito dia. Anak muda ini, dia ini Wang Hao. Wang Hao. Dasar lisik. Berani-beraninya kamu ngaku-ngaku saya. Saya kira nama Jiangzhou Chen Shao itu keren. Jadi saya pakai saja. Lihat deh, kamu pelit banget. Kamu. Ya. Saya suruh kamu bicara ya. Tetap milik kamu. Kamu suruh saya ambil sapu ya. Lumayan juga. Lumayan kan? Kalau begitu saya nggak tertarik sama kamu. Saya nggak suka laki-laki. Ok. Tapi. Kamu pukul orang saya. Tahu akibatnya? Nggak tahu juga nggak peduli hahaha. Baiklah. Memang benar-benar berani. Tapi hari ini kamu pukul saya. Kamu harus tanggung amarah saya. Saya akan patahkan semua anggota badanmu. Terus lempar ke kolam ikan. Jo. Lempar ke kolam ikan. Kamu bikin aku kaget banget. Aku takut banget. Tuan Song. Ini kan wanitamu, ya? Aku belum jadi sekarang. Tapi sebentar lagi akan jadi. Ini dia. Xiao Wanting. Oh. Namamu Xiao Wanting. Kon, aku kasih kamu satu kesempatan sekarang. Kalau kamu mau biar suamimu dan seluruh keluarga Xia kalian tetap aman, maka kamu harus layani aku dengan baik di depan suamimu. Kamu ngomong apa sih?
Aduh. Kamu ketawa apa sih? Chitian. Kamu serius ngerasa kamu itu Kitian Dasheng? Gak ada yang berani gerak. Kamu ngejek aku, Kitian. Memang bukan Kitian Dasheng. Tapi di Jiangzhou ini, siapa yang berani ganggu aku? Sialan, dari mana percaya diri segede itu? Orang datang. Astaga. Siapa? Sebenarnya siapa? Kamu mau ngapain? Ulangi yang kamu bilang tadi. Gue pegang pedang. Siapapun yang berani ganggu gue, siap-siap. Aduh. Udah bilang aja terus. NK. Berani ganggu gue, ya? Jangan pukul mulut gue. Gue ini penerus salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Berani ganggu gue? Mau cari mati, ya? Bos, ya ampun. Pedang gue, lepaskan. Kalau mau berantem, ya berantem aja. Ngapain ngomong gak jelas? Tanyain lagi ya, kamu masih mau tanah ini atau enggak? Gak mau, gak mau. Ngapain dulu? Ngapain? Nok. Kalian tunggu aja. Aku pasti bakal bikin kalian mati. Ayo pergi. Kamu sampah. Kamu tahu siapa Qin Shuang? Kamu berani-beraninya pukul ibunya. Kejadian sudah terjadi. Marah-marah juga gak guna. Mending kita cari cara dulu. Aduh aku. Keluarga kita ini kena malapetaka apa ya? Malah dapat kamu yang bawa sial. Aduh, bikin kesel aku. Aduh. Ini buat apa sih? Wang Hao, kita kan suami istri walau cuma di nama. Walaupun cuma nama doang. Tapi aku nggak bisa diam aja lihat kamu mati begitu saja. Di kartu ini ada 500.000. Kamu bawa dan tinggalkan Jiangzhou saja. Jangan, permaisuri, jangan majem-majem. Kamu tahu nggak siapa Qi Shao itu? Dia adalah putra mahkota keluarga Qi di ibu kota. Cukup dengan satu telepon darinya. Semua orang di sini harus kabur. Wan Qiang. Kamu nggak serius mau cari orang namanya Kitian itu kan? Ayo pergi. Wan Qing. Kamu nggak serius mau cari orang namanya Kitian itu kan? Kalau bukan itu, apalagi kamu punya cara lain yang lebih baik. Kamu ini benar-benar pembawa malapetaka. Cepat pergi sana. Pergi. Aku akan cari cara. Kenapa kamu di sini? Kan aku khawatir kamu belum makan. Dia tanya kapan kamu mau ikut aku urus surat nikah. Aku kapan bilang mau ikut kamu urus surat nikah? Wang Hao, kamu memang suka banget sama Xia Wan King ya? Hahaha. Halo, Pak. Kamu harus dukung aku, ya. Aku sudah bilang aku putra tertua keluarga Qi, tapi dia sama sekali nggak percaya. Baiklah. Apa? Apa? Aku mau lihat orang kecil ini. Berani meremehkan keluarga Qi kami. Sebenarnya, Long, kalau nggak berbuat, nggak bakal mati. Lin Sanhai. Maksudmu apa? Orang itu, jangan bilang kamu memandang rendah aku. Meski di ibu kota, 4 keluarga besar kita, di matanya cuma semut kecil saja. Aku bilang ini ke kamu, supaya 4 keluarga besar nggak jadi 3 keluarga besar. Dia sebenarnya siapa sih? Dia sebenarnya siapa sih? Putra mahkota kuil Suji Wang Hao. Apa? Yuk. Ingat, keluarga Xin masih punya utang budi sama aku. Cepat. Siapkan pesawat ke Zhanzhou. Kalau pemimpin dan orang kuat keluarga dibawa juga, Bawa apanya? Ini aku cuma mau minta maaf.
Halo, saya Xia Zongxin dari keluarga Xia. Kamu keluar dulu ya. Kalau ngomong soal permaisuri itu, benar-benar sampah. Kalau begitu, buang saja dulu. Duduklah, Qishao. Aku Xia Vanqing. Kami akan ganti rugi untuk masalah ini. Oh ayah, gani rugi kalian. Jangan begitu. Lepaskan aku. Aku sudah bilang, akan membuatmu malu di depan suamimu yang gak berguna itu. Baiklah, kalau suami sampahmu itu tidak ada, maka biarkan ayahmu lihat. Itu juga tidak buruk. Kepala kantor, kamu tidak bisa seperti ini. Kamu tidak boleh. Jangan seperti ini. Jangan begitu. Qin Shao, kamu tidak boleh seperti ini. Tolong, jangan tertawakan aku. Kamu bawa beberapa wanita murahan datang. Itu artinya kamu ingin aku. Kalau begitu, aku mohon, tolonglah. Jangan seperti ini ya. Tolonglah ya. Tolong lepaskan aku. Tolong matikan aku. Hei, bunuh dia untukku. Sepertinya pelajaran yang kuberikan kemarin belum cukup. Kamu tidak boleh membunuh aku. Aku kasih tahu kamu. Ayahku akan segera datang buat pemeriksaan. Kamu sudah pasti mati. Aku mati atau tidak. Kalau begitu kamu harus mati sekarang juga. Lepaskan dia. Ayah Qi Xiaolong, Qi Shilong, adalah raja perang di wilayah Daxia. Selama bertahun-tahun membunuh banyak petarung luar negeri. Kalau begitu kita semua mati. Raja perang? Kenapa aku merasa seperti pernah membunuhnya? Hahaha. Dasar sampah. Bukannya tadi kamu sombong banget? Ayo dong. Sombong lagi dong. Huh. Hahaha. Sayang. Qi Xiaolong datang. Terus apa? Sekarang aku bunuh kamu. Ayah. Cepat tolong aku, ayah. Anak ini mau bunuh aku, ayah. Ayah, kamu memang Qi Xiaolong ya? Dengar-dengar kamu itu kecoa. Kiko apanya? Aku cuma jangkrik biasa saja. Dalam hal ini aku memang salah terlebih dahulu. Kalian mau hukum aku bagaimana? Jin tidak ada yang mau dikatakan. Kalau kamu di luar, jangan minta perlakuan khusus apapun. Ayah, kamu ngomong apa sih? Yang kamu bilang itu benar. Kalau begitu, kalau mau nyawanya. Wang Hao, kamu diam. Kalau bukan karena kemurahan hati raja perang kali ini, jangan terlalu sombong ya. Baiklah, terserah kamu sendiri mau gimana. Hukuman ini membuat Tuan Wang puas. Lumayanlah. Kalau begitu, aku mewakili anak durhaka ini pamit dulu. Apa-apaan sih? Wang Hao, kamu tahu nggak tadi kamu ngapain? Kita semua bakal mati. Xia Vanqing, de matamu Wang Yao memang seburuk itu ya. Kalau kamu mau, kamu serahkan saja ke aku. Jangan mau. Baiklah, dia cuma pembawa masalah. Kalau kamu mau, ambil saja. Aku mohon, pergi sana. Semua orang bilang kamu pembawa masalah. Kamu masih di sini buat apa? Wan Xing. Apa kita salah paham sama Wang Hao ya? Apa kamu baru saja jatuh dan kepalamu kena bentur? Lihat deh, dia tadi langsung masuk tanpa pikir panjang menyelamatkanmu. Dia yang muda dan tak punya kuasa bisa bertindak seperti itu. Semua itu demi kamu. Aduh, Pak. Aku benar-benar nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Aku juga cuma takut kamu nanti menyesal. Sekarang zaman sekarang, cari pria yang tulus sayang sama kamu. Susah banget loh. Sudahlah. Jangan ngomong lagi. Aku antar kamu periksa dulu ya. Cari mati. Berani. Apa aku benar-benar bakal menyesal?
Kakak ipar tadi ngomong begitu. Kamu bisa tahan? Aku saja nggak tahan dengar itu untuk kamu. Akhirnya aku nemuin kamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Ah. Bobby, 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 Bobby. Oh. Wow, wow. Sebenarnya siapa yang diangkat langit? Memang benar kamu diangkat langit. Jadi hari ini adalah hari kematianmu. Dua keluarga besar di depan mata. Siapa-siapa? Sekalipun semut berani nggak hormat sama aku. Sekarang siapa yang bisa membantu? Kamu sekarang memang cuma bisa keluarkan 10% kekuatan puncakmu. Hari ini aku datang benar-benar sepadan. Perseteruan 10 tahun ini harus selesai hari ini. Dunia ini akan dikuasai oleh kerajaan dunia bawahku. Hahaha. Pergi mati, Jenggon. Maaf, aku menang, aku menang. Oh. Maaf. Bosh. Besok Ada Pestilentera. Aku juga nggak tahu seperti apa penampilan tuan muda itu. Yuan Biao. Kamu mau mati bagaimana? Kamu sudah ingat semuanya. Tapi sekalipun kamu ingat, itu tetap. Sama saja nggak bisa dihentikan. Semua datang. Nempel terus. Sering banget nempel enggak lepas. Keluhan berbuah hasil. Sudahlah, pulang aja. Terus-terusan tembus sampai Shen Shen Sing. Gak bisa. Sayang. Kamu sudah sadar. Kamu juga bilang gitu. Dokter sudah bilang, luka saya belum sembuh. Tidak cocok untuk olahraga berat. Malam tadi juga masih. Padahal aku yang banyak bergerak. Omong kosong, mati saja kamu. Aku pergi kerja dulu. Tuan muda, malam ini aku sudah mengundang pihak bawah untuk pesta lentera. Nanti kamu akan dengan status tuan muda kuil. Melamar Nona Wanching. Sudah tahu, kamu boleh undur diri. Ya. Jangan sembunyi, kalian saja. Kakakipar. Kamu mau ngapain? Aku cuma mau bilang sepupu gak tahan lagi. Tapi aku masih kuat kok.